Selamat sore, senang sekali berjumpa dengan sahabat podcast. Hari ini kami kedatangan tamu spesial di penghujung tahun 2022 ini. Besok tentunya kita akan menggelar acara pergantian malam tahun baru di Vega Hotel yang super heboh, sahabat podcast. Mendatangkan artis, siapa lagi yang terkenal dengan lagunya Kasih Slow. Itu benar-benar sangat hits ya di seantero timur, khususnya kita di Sorong Raya gitu. Nah, bagaimana konsep acaranya besok juga adik Sansa Soleman didampingi dengan Pak Mario ya, Pak Mario dari Vega Hotel untuk menjelaskan besok pokoknya super heboh deh, macam menu, berbagai macam musik semuanya akan dijelaskan oleh Pak Mario. Nah, yang spesial tentunya dari Sansa Soleman yang cantik ini. Aduh, saya sangat bangga hari ini karena kedatangan tamu spesial. Ini yang perdana loh kita kedatangan dari tamu luar gitu, artis lagi. Sungguh merupakan kebanggaan bagi kami ya Radar Sorong Podcast. Nah, untuk tidak membuang waktu, kita kembali, inilah Sansa Soleman. Halo. Gimana kesannya tadi perjalanan? Luar biasa ya. Ya, The first time saya datang ke Radar Sorong Podcast ya. Ini benar-benar luar biasa. Senang sekali. Iya. Walaupun sudah berkali-kali ke Sorong. Oh. Tapi ini yang pertama kali. Yang pertama Langsung kali. diajak podcast sama yang punya Radar. Mantap. Besok akan sebagai ini ya guest star ya di Vega Hotel besok. Tentunya sudah ada persiapan. Apa nih yang sampai mau bikin heboh besok malam nih di Vega Hotel? Yang pastinya ini surprise ya. Iya. Untuk konsep segala macam sudah diatur sama pihak Vega Hotel. Iya. Tentunya besok saya selaku yang diundang dari Vega Hotel akan melakukan semaksimal mungkin supaya teman-teman yang nonton besok pada semangat. Kita rayakan tahun baru dengan hati yang gembira, happy, dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu timur ya, luar biasa sekarang Indonesia Timur. Pokoknya untuk persiapan saya sudah cukup sangat matang. Ada berapa lagu yang akan dibawakan besok malam? Mungkin sekitar ada 12 sampai 14 lagu ya. 12 lagu sahabat podcast. Aduh Budi kalau nggak datang nih bisa puas sampai goyang-goyang sampai semuanya hits ya yang semuanya hits ya. Hits semua. Jadi untuk besok lagu pertama apa yang sebagai pembuka? Lagu pertama mungkin saya main lagu slow dulu ya. Slow dulu. Untuk pemanasan istilahnya. Jadi jangan langsung main kasih slow. Intro dulu. Jadi kita main lagu-lagu santai dulu sambil menikmati. Nanti di penghujung puncak acaranya baru kita mulai dengan lagu-lagu yang seperti lagu-lagu saya kan? Mantap. Kasih slow. Nah, selama ini kalau penghujung tahun gini berarti ini ya jobnya lumayan ya, banjir ya, kebanjiran job. Alhamdulillah sejauh ini setiap tahun baru ada aja job. Dan selalu diundang sama orang Papua, luar biasa ya orang Papua. Oh mantap. Pernah selain di sana pernah di mana apa main di tahun baru? Saya kalau tahun baru biasanya sering di Jayapura. Kalau di Sorong itu terakhir kemarin itu sebelum tahun baru. Di tanggal 14 Desember itu saya konser di Double O Sorong. Yang kemarin mungkin saya sudah pulang jadi saya masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kemarin kalau banyak tawaran gitu Vega yang diambil gini, tentunya ada pilihan-pilihan tersendiri, ada selain nilainya tentunya. Jujur kemarin itu namanya tahun baru ya. Semua artis timur pada sibuk. Saya dihubungin sama Vega tuh alhamdulillah sebulan sebelum acara sudah ada komunikasi. Tapi belum ada taking kontrak dan lain-lain. Kita baru komunikasi dan akhirnya sepertinya saya tertarik ya. Ya udah, saya batalkan, ada beberapa job sebenarnya saya batalkan, ini saya pengen jalan-jalan balik ke Spesial Sorong. banget Vega. Spesial karena for the first time saya baru pertama kali konser di hotel, baru di Vega. Oh iya, spesial banget kebetulan di Vega Hotel. Mantap sekali ya. Berarti spesial untuk Vega. Jadi ini kita juga akan belum pernah juga menyaksikan ya secara langsung ini untuk besok malam. Pokoknya teman-teman
datang deh, rugi kalau nggak datang. Untuk lebih jelasnya menyangkut konsep acaranya tentunya sudah disiapkan oleh Vega. Oh ya, kalau besok kostumnya semua akan berganti atau gimana? Kostumnya mungkin satu Ada aja ya. satu. Tapi sebenarnya surprise itu. Surprise akan tampil wah ya. Nah, biasanya perform itu kan berbaur dengan tamu di bawah, kan seperti itu juga ya, tentunya. Tapi mungkin lebih berpakaian yang sopan. Berpakaian yang sopan, iya. Nah, biasanya kalau, tapi ini saya yakin pasti tamu-tamu semua pasti akan hidup gitu kan. Biasanya di atas ramai tapi di bawah kok tenang, landai. Nah, itu merupakan satu PR bagi ini ya. Benar, itu merupakan satu PR yang luar biasa ya sebagai seorang artis itu. Ketika kita tampil, terus audiens itu tidak semangat, kita juga merasa kayak gagal nih gue bawa acara. Jadi sesuatu acara yang bikin kita sukses itu pada saat kita bisa menarik perhatian audiens. Itu yang merupakan sejauh ini kayak gue berhasil berarti kalau gue bisa menarik perhatian audiens. Kalau misalnya belum bisa menarik perhatian audiens, berarti masih harus banyak belajar dan mencari banyak pengalaman. Cari pengalaman. Kan tadi katanya ini pertama di hotel ya, berarti tapi sudah bisa dan sudah siap untuk bisa. Sejauh ini kan konsernya di ruangan terbuka gitu, baru pertama kali di hotel yang di Sorong, apalagi yang pertama kali kayak ya gue harus gimana ya nanti kalau misalnya gue nyanyi terus tamu-tamunya nggak nyanyi, gue down ya kayak gitu. Tapi ya udah berpikir positif aja sih, kayak mudah-mudahan bisa audiens bisa semangat dan bisa kasih yang terbaik lah buat Vega. Ada kejutan-kejutan juga biasa dalam performnya? Ya itu biasanya terjadi dengan sendirinya ya. Pada saat sudah di panggung dia mengalir dengan sendirinya. Gitu sampai heboh ya. Nah, untuk di Sorong sendiri kan sebenarnya banyak potensi ya anak-anak Papua yang bisa seperti adik Sansa gitu ya. Mungkin bisa dikasih di kesempatan ini ada sedikit pesan-pesan atau mungkin sedikit kesan dan pesan dari saya untuk anak-anak muda milenial khususnya ya yang ada di kota Sorong. Kalian tuh punya bakat yang luar biasa yang cukup lama terpendam. Saya juga dulu awalnya dari cover-cover sampai memberanikan diri untuk ya udah saya up di YouTube aja. Saya yakin bakal pecah lagunya. Jujur kalau lagu saya Kasih Slow itu awalnya itu saya hanya cover. Saya hanya cover. Lagu itu milik anak-anak Papua. Iya. Lagu Kasih Slow itu tuh milik teman-teman saya anak-anak Papua yang mana dulu orang nggak tahu lagu itu. Benar. Saya midlay, bikin 3 lagu jadi satu, saya cover, dan akhirnya boom. Gitu. Makanya luar biasa sih. Anak-anak muda Papua millennials tuh, kalian harus bangga sama diri kalian karena saya khususnya asli dari Maluku Utara. Tidore ya? Iya, papa saya orang Tidore. Cuman mama orang Ternate mix Ambon. Jadi saya bangga sih sama anak-anak Papua. Ayo kita tunjukkan gitu loh. Sebenarnya anak-anak muda millennials itu kalian bisa, jangan pernah malu, jangan pernah insecure, tetap percaya sama diri sendiri, be yourself gitu ya. Pokoknya terbaiklah anak-anak Papua. Saya juga banyak lihat ngambil pengalaman dari anak-anak Papua karena hebat-hebat ya. Mereka menciptakan suatu karya tuh pasti pecah ya Bumi ya. Tapi gini, biasanya Dek Sansa ini kan anak-anak teman-teman di Papua ini mereka punya potensi tapi tidak tahu mau kemana gitu. Itu gimana channel harus membangun komunikasi dengan siapa dan bagaimana caranya? Sebenarnya mungkin ada beberapa yang di Papua yang sudah mungkin berhasil dan bisa menarik teman-teman yang mungkin punya potensi. Cuman mungkin kita kurang up aja. Dan mungkin untuk pemerintah juga ya mungkin lebih perhatikan untuk anak-anak millennials yang punya bakat, disaring lah mereka tuh, kasih mereka bikin event atau apa, mungkin mereka bisa mengembangkan bakat mereka di event-event tersebut. Jadi pokoknya itu aja sih. Itu ide untuk lagu yang booming itu yang Kasih Slow itu awalnya tadi ketanya dengan anak-anak Papua itu di mana tempatnya? Awalnya tuh sebenarnya pertama kali lagu saya viral itu sebenarnya bukan Kasih Slow, ada judulnya Nyong Manis. Nyong Manis. Nyong Manis itu alhamdulillah tembus 30 juta viewers. Gile, iya. Indonesia Timur pertama kalinya itu Nyong Manis. Jadi setelah saya luncurkan single saya yang Nyong Manis,
Kemudian saya cover lagu Kasih Slow dan alhamdulillah booming banget. Tahun berapa itu ya? Itu 2019. Oh, 2019 ya, 2019 saya udah meniti karir. Usia berapa sekarang? Sekarang usia 22 tahun. Masih muda. Kemarin waktu karir masih 19 tahun. Iya, saya lihat masih muda. Masih kayak bagaimana dukungan orang tua? Kan sekarang udah semua udah kenal, mungkin udah jarang ngumpul gitu. Iya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kebetulan papa saya sudah meninggal. Oh, iya. Jadi saya sama mama saya dan adik-adik saya. Jadi kesannya saya lebih bersemangat lagi karena memang orang tua saya tuh selalu support. Tidak ada kata tidak. Kalau misalnya anaknya suka, anaknya senang, selalu disupport. Jadi support number one itu dari orang tua sih. Orang tua utama, ya. Apalagi almarhum papa saya. Tapi dulu tuh saya sebelum meniti karir sebagai seorang penyanyi itu saya seorang atlet. Oh, atlet ya, atlet tinju. Wow, tinju. Ayo tinju. Makanya semuanya pada kaget Udah kok punya bisa jadi bekal. penyanyi Iya, gitu kok ya. bisa? Tapi memang basicnya saya seorang atlet. Oh iya, pernah ngikutin kejuaraan? Iya, saya atlet Indonesia internasional. Keren Pernah banget. ikut kejuaraan 2018 terakhir saya gantung sarung tuh Iya. di Thailand. Itu saya kalah sama Jepang. Punya prestasi berarti. Iya, makanya saya pada kita taunya hanya prestasi selalu. Ternyata makanya itu saya bilang prestasi itu tuh kita jangan ukur segimana sih kita punya prestasi, tapi kita jadi seseorang yang multi talenta itu udah luar biasa diberikan sama Allah tuh itu benar-benar luar biasa banget. Ya. Sebenarnya multi talenta bisa tinju. Sebenarnya saya otodidak sih kayak Otodidak. kalau misalnya pengen melakukan sesuatu ya belajar sendiri. Jadi untuk anak-anak muda jangan berharap untuk kita diajarin sama orang Iya. gitu ya. Dari kemauan kita Dari sendiri. kemauan diri kita sendiri baru kita bisa sukses gitu kan. Kalau misalnya tidak dari diri kita aja tidak mau ya bagaimana kita mau sukses? Benar tipsnya mah anak muda sobat podcast ini bisa jadi inspirasi kita semua ya. Artinya bahwa kita jangan sampai putus asa. Kalau kita punya talent ya ayo kita salurkan ya. Oke, baik, kita beralih ke Pak Mario ya, Pak Mario ya, untuk acara besok. Pak Mario, besok seperti apa sih acaranya Pak Mario? Sebelum mungkin saya ke teknis acara, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman gimana Sansa bisa ada di Vega. Iya. Jadi ada beberapa masukan waktu itu, malahan ada 3 artis kalau nggak salah, 3 artis timur yang kita masukkan dan memilihnya cukup sulit. Ada juga artis-artis yang mungkin senior-seniornya Kak Sansa. Setelah itu kami ambil cara gimana supaya kita bisa tahu marketnya, karena salah artis kita bisa hilang market. Benar. Nah, kita buat kuesioner, jadi kita buat ada kuesioner kita disebarin. Tanya-tanya ke tamu-tamu kita kalau misalnya kita ngundang artis siapa nih? Ada 3 pilihan siapa selain di Sansa? ada pokoknya tadi sudah Privacy ya. kita sudah satunya juga kita sudah sempat bahas tadi ya. Ternyata suara terbanyak Sansa. Saya juga nggak tahu, ternyata baru ngomong tadi ternyata Sansa udah main di Solo udah dari 2019. Udah makanya marketnya udah ada. Udah ada pasarnya ya. Kita mau bilang di sini bahwa kamar kita itu udah penuh dari beberapa hari sebelum tanggal 31. Karena tahu Sansa mau hadir. mau karena apa lagi? Iya. Kan? Terus tiket walk-in kita yang hanya dinner sama ada grand prize-nya itu tadinya kita cuma ada beberapa aja karena memang di kamar saja kita sudah sampai total kita sebenarnya targetnya 300 packs. Di kamar kita udah ada 200 sekian, 200 lebih terisi udah penuh. Nah, walk-in tiket saja itu udah sampai tanggal 26 kemarin itu sebenarnya sudah sold out. Cuma permintaannya masih ada. Masih ada ya. Permintaan masih ada sehingga Vega Prime dan tim manajemen masih bisa nggak? Nah, di situ kita tambahin lagi tiket. Makanya di sini kalau ada yang mau dengar, dua lihat Sansa, kita bisa lihat 50 tiket terbatas. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Tapi terbatas ya. Untuk acara besok tema kita dengan para artis secara Sansa 2023 itu pengisian acara masih tahu ada Sansa, terus live band performance, terus mungkin lebih ke ada yang inisiasi. Keren
hadiahnya grand prize-nya udah pasti tadi yang disebutkan, ada motor. Selain itu juga kita punya voucher cerdangan, voucher cerdangan. Jadi ini 250.000 buat kalian hadiah. Hanya 250 bisa melihat kisah salam, bisa makan sepuasnya sebagai menu. Tiap tahun saya dipegang. Udah pasti makan dapat, udah pasti lihat sansa. Hadiahnya tinggal benefit tambahan. Atau pulang bawa motor. Sama bawa motor. Berdua datang ke motor, pulangnya masing-masing sudah bawa motor. Seperti itu. Jadi besok mulainya acara jam berapa? Di kapan begitu jam 7. Jam 7 kita udah mulai band. Setelah itu ada diskusi, tapi Ada sambutan nggak? Sambutan seperti dari Pak Wali atau? sambutan kita sebenarnya nggak ada, cuman kita lebih ke spontanitas. Jadi kebetulan saya juga akan jadi MC untuk acara itu. Saya akan spontanitas ke table-table yang ada untuk tanya-tanya sedikit. Karena memang kita harus semua ini. Siapa aja Yang udah pasti ada, yang pasti hadir itu ada beberapa pejabat yang bisa saya sudah diapresiasi sama kepentingan ini. Terus untuk Samsa, memang masih kita simpan. Buat kejutan besok. Kita besok. Kapan tampilnya pasti Iya, gitu. belum tampil. Tapi jangan sampai belum udah karena lama-lama dia belum Makanya kita dukung dengan hadiah menarik sebelum live performance-nya. Tadi juga dikit-dikit saya coba itu untuk lagunya Sansa sedikit. Ada lagu yang booming memang itu akan dinyanyiin Monyong Manis. Coba liriknya gini. Seperti itu kita agak dia. Oh, itu. Manis kemistis siapa yang punya? Tapi sih gue. Kasih slow udah pasti ya. Kalau kasih slow aja semuanya turun itu. Besok. Malam kita harus siapin gimana untuk terbaik Kak. Coba kita kasih hadiah. Oh, ada lombanya juga. Ada, jadi kita ada kuis, ada lagi intro, terus nanti kalau bikin jogetnya Kak Sansa itu bagus atau menarik, kita kasih hadiah. Saya dong besok juga. Untuk bandnya sendiri ada menghadirkan band lokal. Band lokal, 90s band. 90s band. Mereka udah siap juga. Udah, kita tadi selesai ini, fokus kita tinggal. Ya, lagu kita udah dipilih dan ya kesemua jadi ini. All this is atau foto ini. Sudah pilih sendiri. Untuk makanannya mungkin. Makanannya. Itu makanannya. Ada yang beda nggak dengan tahun lalu? Nah, kebetulan saya di tahun tatanan. Oh, tahun Iya, jadi mikir keras. Kacanya kebetulan saya mikir keras gimana? Supaya semua part itu bisa jadi satu dan bisa dua. Karena kalau cuma satu, cuma makanan yang enak, terus kita tak punya lighting, kita tak punya multimedia, kita tak punya artis yang baik, itu nggak akan naik. Yang pasti yang sekarang ada beda dengan tahun sebelumnya adalah kita punya, kita katakan kita yang gede, jadi ukurannya 7 kali 2,5, tidak salah, dan itu menambah kemegahan ballroom kita. Itu udah pasti dan bisa dilihat bagus banget. Mungkin kemarin udah ada foto. Iya, udah kemarin. Memangnya udah ada kan? Dan kita baru tambahin lighting, parlet dan movie head untuk sekarang. Tadi saya cek lagi udah ada sesuatu dari demo, hasil kamu. Bagus ada tapi nggak bisa. Tahun lalu dia tapi Rahasia. CFP Hotel. Rahasia. Masih bisa ya. Oh bisa gak? Terus kostum dari karyawan Vega Hotel sendiri? Kostum kita temanya kebetulan yang dipilih neon, jadi semua warna yang seperti stabilo. Stabilo. Kalau kosmetisnya rahasia. Rahasia. Jadi jangan ngomongin kostum ya. Mudah-mudahan apa? Besok malam nggak hujan ya. Amin. Amin. Pasti kalau acara kita susun bagus, jadi kita doa bagus pasti. Coba dukung.
tiket udah terjual gitu Tiket ya, dan terjual. konsep semua sudah disiapkan gitu Konsep ya. disiapkan, Yang pasti betul. tidak kecewa dengan harga. Berapa harga tiketnya? Ada tiket untuk walk-in 250.000. 250.000. Ya. Iya, 250.000 per orang ya. Nah, tadi kemarin saya ke Vega, areal parkirnya itu udah agak sedikit terbatas ya. Besok kalau misalnya tamu-tamu datang, gimana kesiapan dari Vega? Kebetulan kita koordinasi dengan mediator tadi. Memang untuk parkir mobil kita akan maksimalkan. Tapi kalau kita lihat pengalaman acara-acara sebelumnya, kita baru bisa di situ terus 500 sampai 600 space. Salah satu universitas di sini itu masih bisa terprovide. Bisa tampung ya. Bisa garansi bisa. Garansi karena memang udah pernah kita lihat dalam bulan Desember kemarin. Bisa saya. Karena kalau tahun lalu kan yang di sebelah itu kan pakai, dan sekarang ditutup gitu kan, makanya gitu. Nah, ini tidak melibatkan Iwan sendiri ya dirancang dari awal ya. Sendiri kebetulan saya sebelum masuk keren. saya juga IO di beberapa acara-acara yang ada di Indonesia khususnya, saya pernah di Makassar, pernah Berarti di Halmahera juga, pernah di Manado. Oh, sudah punya pengalaman ya yang unik ya. Kita akan nanya. Cuma edisinya saya pertama kali di sini. Ada satu tuh koko saya nanti spesial, saya pilih hostnya aslinya orang Papua. Keren itu. Perlu ada sedikit ciri khas Papua juga gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin Pak Maria di kesempatan ini untuk acara besok yang kira-kira bisa mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya Kalau besok. saya rasa sah-sah saja udah cukup untuk Ada ikonnya sansa. plus sorong atau biasa hari ini 50 tadi mungkin ada kurang dari 50 tiket kita pasti saya optimis aja itu. Karena podcast tersebut pasti membantu banyak. Kemarin saja saya langsung klik, wah udah pada nanya-nanya ibu tetangga, Mbak ini 250.000 itu hanya untuk minyak sembarangan. Oh iya, artinya bahwa sudah ada langsung perhatian gitu untuk Vega ada artisnya gitu ya. Satu mungkin Bu yang saya ingin sampaikan bahwa di tahun 2022 ketambahan kompetitor kita itu ada sekitar 400 kamar di Sorong. Oh iya. Ya, di Sorong ada Kompetitor. tambahan 400 kamar. Tapi di tahun lalu kamar kita di tanggal 30 masih ada. Masih ada, sekarang full. Sekarang dari tanggal 28 udah full. Berarti saya bisa Apa kira-kira yang kompetitor tidak berpengaruh. Paris. Vega tetap the best ya. Mau apa lagi besok bisa saya akan perform, wah lebih menambah Vega nomor 1. Oh iya, ada satu lagi. Nanti kita ada lagi setelah countdown kita ada fireworks. Oh Jadi iya. fireworksnya ada. Oh iya ya, keren banget berarti konsep acaranya ya. Ya, sudah kita susun, sudah Keren nggak boring. Pokoknya nggak boring, harus nggak boring. Aduh, kemarin. Ya, pokoknya ngajak tetangga, saudara, semuanya rame-rame ke Vega Hotel besok. Jangan sampai nyesel ya. Kapan lagi ketemu dengan Desa Soleman ya? Ya. Oke, saya kira itu saja perbincangan kita pada sore hari ini. Yang pasti bahwa ada artis Sansa Soleman di Vega Hotel besok malam yang boring, yang nggak tahu mau kemana, langsung ke Vega Hotel aja karena tiketnya masih tersedia besok ya, sampai besok masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan Masih ada. Karena ini tinggal ekstra gitu. Oh, tinggal ekstra. Oke. Saya diri dengan ucapan selamat untuk perform besok di Sansa ya. Semoga sukses besok. Siapa tadi Pak? Mario. Mario lupa lah karena sangat terhipnotis dengan Sansa. Pak Mario ya. Pak Mario moga besok sukses acara. Terima kasih. Terima kasih.